Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restina Mega Mirandani, NIM 1804005 dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi IPS kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 tentang membaca dan menggunakan atlas. Adapun indikatornya yakni mampu menggunakan atlas untuk mendapatkan informasi ke ruangan, dan tujuan pembelajarannya mampu mempergunakan indeks untuk mencari letak suatu tempat pada atlas. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu bukan mengenai peta? Dengan peta akan memudahkan teman-teman untuk menemukan lokasi suatu tempat. Nah, sedangkan kita sekarang akan membahas mengenai atlas. Apa sih bedanya atlas dengan peta? Nah, peta sudah dijelaskan bahwa peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Nah, sekarang apa sih itu atlas? Nah, atlas sendiri merupakan suatu kumpulan peta yang disusun sedemikian rupa untuk maksud dan tujuan tertentu, di mana kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid ataupun dalam keadaan lepas-lepas, tetapi dikumpul menjadi satu. Jika ditinjau dari segi penggunaan, atlas ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, atlas anak-anak. Atlas anak-anak ini merupakan suatu bentuk awal pengenalan peta dan atlas kepada anak-anak. Isi atlas anak-anak ini lebih ke penyajian informasi kebumian dan dalam bentuk piktorial dan foto, sehingga mudah diterima dan dicerna oleh alam pikiran anak-anak. Yang kedua, ada atlas sekolah. Nah, atlas sekolah ini merupakan salah satu buku peraga pada proses pembelajaran pada bidang geografi, pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang ketiga ada atlas nasional. Atlas nasional ini merupakan suatu atlas yang dapat digunakan secara umum oleh para pengguna data dan informasi kebumian, mulai dari mahasiswa, peneliti, masyarakat, sampai dengan para pengambilan keputusan di instansi pemerintah dan swasta. Selanjutnya mengenai syarat-syarat atlas. Yang pertama, judul. Judul ini memuat informasi awal dari atlas dan harus mencerminkan keseluruhan isi atlas, misalnya atlas dunia. Syarat yang kedua yakni kata pengantar. Kata pengantar ini berisikan isi dan tujuan atlas. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi ini memuat susunan peta-peta yang disajikan. Syarat yang keempat yakni legenda. Legenda ini berisi keterangan mengenai simbol dan macam-macam singkatan pada peta. Kemudian yang kelima, isi. Isi ini berisi macam-macam peta yang disajikan sesuai dengan judul atlas. Dan yang terakhir adalah daftar indeks. Daftar indeks ini merupakan daftar nama geografi yang terdapat dalam atlas. Selanjutnya, penggunaan atlas. Nah, penggunaan atlas tersendiri pada dasarnya adalah informasi geografi yang berkenaan dengan aspek alam, sosial, ekonomi, dan budaya yang digambarkan dalam aneka jenis dan bentuk peta dari gambaran menyeluruh sampai dengan bagian wilayah yang sempit dan rinci. Nah, kegiatan mencari dan mengenali informasi geografis pada atlas ini sama halnya dengan peta, hanya saja kita dapat mencari suatu objek dengan melihat daftar isi dan halaman indeks yang terdapat pada atlas. Nah, biasanya dalam atlas ini kita akan memperhatikan daftar isi, simbol-simbol, daftar singkatan atau bentuk singkatan seperti S, sungai, P, pulau, LU, lintang utara, K, khatulistiwa, G, gunung, SEL, selat, LS, lintang selatan, KU, kutub utara, D, danau, TAL, teluk, BT, bujur timur, KS, kutub selatan, L, laut, kepulauan, BB, bujur timur, dan IN atau indeks. Nah, pada atlas di halaman terakhir selalu terdapat indeks. Indeks ini adalah daftar nama tempat, kota, gunung, pulau, sungai
dan unsur-unsur geografi lainnya yang disusun menurut urutan abjad. Nah, tujuannya ini untuk memudahkan pengguna atlas dalam mencari letak suatu tempat, kota, gunung, pulau, laut, dan unsur-unsur geografi lainnya. Nah, jadi untuk memudahkan mencari informasi atau gejala geografi dalam atlas, kita dapat menggunakan cara-cara berikut. Yang pertama, memperhatikan daftar isi yang terdapat pada atlas. Kita akan menemukan peta yang diperlukan pada halaman tertentu. Kemudian yang kedua, memperhatikan garis lintang dan garis bujur pada setiap peta. Kemudian yang ketiga, memperhatikan indeks, di mana indeks ini sebelumnya sudah dijelaskan, yakni untuk mempermudah mencari letak suatu kota, gunung, pulau, sungai, dan lain sebagainya. Misalnya, nama Victoria. Nah, apakah nama tersebut dipergunakan untuk negara, kota, sungai, atau danau? Nah, pada halaman indeks, kita akan menemukan daftar indeks huruf V sebagai berikut. Misal, Victoria, Argentina, 94, C3, 32, 40, LS, 61, BB. Nah, daftar tersebut dibaca kota Victoria di Argentina pada halaman 94 terletak dalam kotak C dan kotak 3 berlokasi di antara 32 sampai 40 lintang selatan dan 600 sampai 10 bujur barat. Jadi dapat disimpulkan bahwa atlas ini merupakan gabungan dari beberapa peta yang dikumpulkan dalam sebuah buku yang memiliki judul atlas. Nah, atlas juga memberikan banyak manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui informasi budaya seperti persebaran candi dan kerajaan. Kemudian, sebagai informasi tentang keadaan sosial ekonomi, seperti persebaran hasil tambang penduduk pasar dan industri. Dan juga untuk mengetahui informasi keadaan fisik alam seperti iklim, dan juga untuk mengetahui letak suatu tempat seperti letak provinsi, kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa diingat kembali ya bagaimana cara menggunakan atlas. Kalian harus memperhatikan daftar isi. Kalian cari judul pada halaman daftar isi, sebab daftar isi ini berisikan informasi ataupun di daftar indeks. Nah, yang perlu diingat satu lagi, kalian jangan melipat peta yang ada di dalam atlas. Nah, kemudian penyimpanan atlas yang baik yaitu sebaiknya atlas disampul dengan plastik atau dibuat dari papan kayu atau trik. Nah, teman-teman semua sudah menyimak materi mengenai atlas. Nah, saatnya sekarang teman-teman semuanya untuk mengisi pertanyaan berikut ini. Sekian pemaparan